Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Sudah lama kita nggak berjumpa. Saat ini kita kembali bertemu di ibadah Komisi Wanita secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita saat teduh. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah Komisi Wanita secara online. Biarlah Tuhan memberkati kami, baik anak-anakmu yang ada di rumah masing-masing di dalam mengikuti ibadah Komisi Wanita ini, sungguh mendapatkan berkat melalui pujian ataupun melalui firman Tuhan yang berbicara, yang bersabda kepada kami semuanya. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita ibu-ibu, kita merasakan kebaikan Tuhan meskipun di dalam masa pandemi COVID-19. Kita ungkapkan rasa syukur kita untuk kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Margaret. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Biarlah lagu ini mengingatkan untuk kita selalu mau diajar oleh Tuhan. Dan kita terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal
mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Selamat petang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali petang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pada tiap hari Engkau juga tiap kali memberikan renungan kepada kami, baik di rumah secara pribadi maupun juga ya Tuhan di tempat-tempat seperti di gereja maupun juga melalui media sosial ini. Tuhan, kami rindu pada petang hari ini Engkau juga yang memberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami supaya firman Tuhan boleh mendapatkan bagian di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mempelajari dengan satu tema, yaitu pujian Maria bagi Tuhan dan kesesakannya. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang Natal kita sering kali mendengarkan pujian Maria ini yang dikumandangkan di gereja-gereja. Namun sebelumnya marilah kita akan mempelajari latar belakang daripada kenapa Maria itu naikkan pujian itu. Itu diambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, yaitu bulan ke-6 dari kehamilan daripada Elizabeth, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota di Galilea, yaitu yang bernama Nazaret. Nah, saudara-saudara, datang kepada seorang perawan yang bernama Maria. Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan Yusuf ini adalah keturunan daripada Daud. Dan ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, lalu dia memberikan salam. Salam, hai engkau yang dikarunia.
Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut ketika mendengarkan malaikat itu datang kepadanya. Dan dalam hatinya sedang bertanya-tanya, apa maksud daripada salam ini? Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut Maria, sesungguhnya engkau sudah dikaruniai Tuhan. Bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut sebagai Yesus. Dan dia itu akan menjadi besar dan disebut dengan anak Allah yang maha tinggi. Dan saudara-saudara dikatakan juga oleh malaikat, yaitu bahwa nantinya dia akan dikaruniai takhta daripada kerajaan Daud. Takhta ini adalah turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Ketika Maria mendengarkan perkataan itu, dia mengatakan demikian. Bagaimana dapat terjadi di dalam diriku, sedangkan aku belum bersuami. Nah saudara-saudara, di sini malaikat itu memberikan penjelasan kepada Maria. Sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Dan juga dia menjelaskan bahwa Elisabet yang pada masa tuanya sedang mengandung 6 bulan. Padahal dia adalah seorang yang dikatakan mandul. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kata malaikat juga, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu malaikat itu sebelum pergi, Maria mengatakan demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada diri Maria. Sesungguhnya dia itu adalah seorang perempuan yang belum bersuami. Tetapi malaikat datang kepadanya dan memberikan penjelasan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa waktu, maka Maria ini berkunjung ke rumah Elisabet. Sebetulnya di dalam hatinya ini sebagai manusia, kita lihat dia kalau menerima panggilan ini, panggilan sebagai ibu Tuhan Yesus, itu adalah berat. Tetapi dia dengan kerendahan hatinya menerimanya. Karena apa? Karena pada zaman itu ia dapat dipermalukan oleh masyarakat. Dia akan mengandung sebelum bersuami. Dan demikian juga barangkali dia bisa saja nyawanya itu akan terancam. Tetapi Maria berkata kepada malaikat, bahwa sesungguhnya aku ini adalah sebagai hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara, Maria taat kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan juga menerima segala konsekuensinya. Dan tatkala dia ingin pergi ke rumah Elisabet setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa rumah daripada Maria itu di kota Nazaret namanya, yaitu daerah Galilea. Dan sedangkan Elisabet dan Zakaria itu tinggal di tanah Yudea, yaitu di bagian selatan. Berapa jauh kira-kira perjalanannya? Saudara-saudara, kalau pada waktu itu tidak ada kendaraan, sepeda motor dan sebagainya, kuda dan sebagainya, mereka berjalan dan memerlukan kira-kira 3 hari lamanya. Dan Zakaria itu diperkirakan tinggal di sebuah dusun namanya Ein Kerem di Yudea dekat Hebron. Nah saudara-saudara, ketika Maria itu tiba di rumah Elisabet, maka dia memberikan salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengarkan suara salam daripada Maria ini, maka bayinya yang ada di dalam kandungannya itu melonjak. Sehingga Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan dia berkata,
Diberkatilah engkau, perempuan di antara semua perempuan. Dan siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhan itu datang kepadaku. Dikatakan juga bahwa sesungguhnya ketika salammu sampai kepadaku, bayi yang ada di dalam kandunganku itu melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yaitu Maria, yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah Elisabet bisa tahu kalau pada waktu itu Maria mengandung? Dan bagaimanakah Elisabet bisa mengetahui kalau kandungannya itu adalah Juru Selamat, Tuhan Yesus? Pada saat itu tidak ada media sosial, tidak ada koran, tidak ada surat. Dan semuanya itu harus orang yang berkunjung baru memberitahukan. Tetapi disinilah Roh Kudus sendiri yang memberitahukan kepada Elisabet bahwa Maria sedang mengandung. Dan ia mengandung yaitu Juru Selamat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus mengungkapkan perkara-perkara yang manusia tidak bisa mengerti. Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin kehidupan orang yang percaya. Demikian juga Elisabet mengatakan bahwa berbahagialah ia, yaitu Maria, karena dia sudah percaya. Saudara-saudara, kedatangan Mesias itu sudah dinubuatkan sekian lama di dalam perjanjian lama. Dan Maria percaya bahwa Mesias suatu hari akan datang ke dalam dunia ini, khususnya yaitu bagi bangsa yang ada di dunia. Saudara-saudara, kalau kita lihat latar belakang tadi, yaitu bagaimana malaikat berjumpa dengan Maria, demikian Maria berjumpa dengan Elisabet, maka sekarang kita sudah bisa mengerti puji-pujian atau nyanyian yang disampaikan oleh Maria kepada Tuhan. Tadi dari pembacaan yang ayat dari 46 sampai ayat yang ke-55, saya bagi 4 bagian. Yang pertama yaitu di sini dikatakan oleh Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamat, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara-saudara, sekalipun Maria ini harus menanggung tanda kutip aib yang dipandang oleh masyarakat, tetapi dia menerimanya dengan bergembira. Bahkan dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini berbahagia. Mengapa demikian? Karena dia mengetahui firman Tuhan. Karena dia sudah mengetahui janji daripada Tuhan, yaitu Mesias akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan melawat Maria sebagai orang yang bersahaja, di mana tentang hal ini telah dinubuatkan, dan dia ketika dia menerimanya, maka dia dipakai sebagai ibu di dalam pekerjaan ataupun karya keselamatan. Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan hal demikian di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyinya, tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Paulus mengatakan di dalam sini, sudah waktunya, pada waktunya itu digenapi. Yaitu pada diri siapa? Di dalam diri Maria. Dikatakan Allah mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya dia boleh menebus umat manusia. Saudara-saudara, inilah yang diyakini oleh Maria. Sekalipun beban ini berat sebagai perempuan yang belum bersuami tetapi sudah mengandung lebih dahulu, tetapi dia bergembira untuk menerimanya. Bahkan dia mengatakan, hatiku, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan.
Saudara, Maria pun juga sudah diberitahukan oleh malaikat bahwa anak yang dikandungnya, yang dilahirkan nanti adalah anak yang maha kudus dan maha tinggi. Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini yang dimaksud adalah kerajaan rohani. Kita lihat bahwa di dalam dunia ini, sejak dunia diciptakan sampai akhir daripada ciptaan, nantinya sampai akhir daripada dunia ini, kerajaan semua akan binasa. Tetapi hanya tetaplah kerajaan Allah, yaitu kerajaan rohani untuk selama-lamanya. Sebab itu Maria dianugerahkan kebahagiaan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatan. Hal yang kedua, saudara-saudara, bahwa Maria fokus pada karakter Tuhan. Disebutnya bahwa Allah yang maha kudus. Allah juga adalah namanya kudus. Allah penuh rahmat. Dia ambil dari ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-50. Sebagai seorang Yahudi, Maria mengetahui bagaimana tentang sejarah bangsanya. Kalau kita mengambil contoh, ketika bangsa Israel tinggal di Mesir, maka di situ Allah dengan kuasanya memimpin bangsa yang besar ini keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dengan kuasanya Allah menunjukkan pemeliharaannya di padang gurun. Pada waktu itu padang gurun tidak mempunyai apa-apa. Dan lagi pula bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tetapi kita lihat pemeliharaan Tuhan tak berkesudahan dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan juga disebut Allah yang kudus karena dia tidak menginginkan ada dosa di hadapannya, di tengah-tengah umat manusia. Sebab itu dengan rahmatnya, dia mau datang menunjukkan rahmatnya supaya manusia ini boleh diselamatkan dari belenggu dosa. Manusia dengan rahmat Tuhan dapat dilepaskan dari hukuman kekal. Ini adalah hal yang kedua, yaitu Maria fokus pada karakter Tuhan. Bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu kudus dan penuh dengan rahmat. Hal yang ketiga, saudara-saudara, bahwa dia mengatakan Allah dapat mengubah dunia. Dari ayat 51 sampai 53. Di sana dikatakan yang congkak dicerai-beraikan, yang rendah ditinggikan, yang lapar dikenyangkan, dan yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudara, kalau kita lihat keadaan pada zaman dahulu sama dengan zaman sekarang tidak beda jauh. Misalkan kita ambil contoh, kesenjangan sosial. Ada orang yang kaya sekali sampai hidupnya dengan begitu berkemewahan. Tetapi ada orang yang miskin, orang yang melarat hidupnya sampai makanan pun juga tidak ada. Demikian juga penyakit pada zaman dahulu banyak terjadi. Misalkan di dalam Alkitab lihat ada orang yang lumpuh, ada orang yang kena penyakit kusta, dan itu semua adalah penyakit-penyakit karena infeksi. Tetapi sekarang saudara-saudara, sekalipun ilmu kedokteran sudah maju, tetapi kita pun juga saat ini yaitu terpapar oleh COVID-19. Pernah juga penyakit SARS sehingga penyakit itu sulit diatasi. Namun saudara-saudara, yang paling jahat dari dahulu sampai sekarang adalah perbuatan dosa manusia. Perbuatan dosa manusia itu bisa mengakibatkan yaitu terpuruknya manusia itu sendiri. Akibatnya buruk sekali. Contoh saja ketidakadilan ataupun juga keserakahan di dalam sejarah pemerintahan negara-negara. Kalau seseorang sudah memimpin lebih dari 30 tahun, maka dia berkuasa, maka dia punya otoriter. Dia punya kuasa yang secara otoriter.
Dan demikian juga saudara-saudara, ketidakadilan itu terjadi. Tetapi Tuhan bisa menumbangkan tahtanya. Tuhan bisa menjatuhkan di mana dia sedang berkuasa. Itulah yang kita lihat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia bukan secara fisik yang terutama yang dia perbaiki, tetapi yaitu dosa. Yaitu masalahnya itu adalah dosa itu sendiri. Saudara, kalau kita melihat demikian, maka Maria itu sungguh bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus datang, manusia itu boleh diselesaikan masalah dosa jikalau dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal yang keempat, saudara-saudara, Maria mengatakan bahwa Allah itu menolong Israel karena Allah mengingat rahmat-Nya, yaitu perjanjian Allah kepada umat manusia. Dia mengambil contoh yaitu dari Abraham sampai keturunannya. Sesungguhnya Maria sedang membicarakan, mengingatkan kepada kita satu rangkaian perjanjian Allah kepada umat manusia. Satu rangkaian perjanjian Allah yaitu kepada umat manusia di dalam keselamatan. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, yaitu waktu Adam jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan janji bahwa nantinya Tuhan akan mendatangkan juru selamat bagi manusia. Demikian juga perjanjian itu kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Musa, kepada Daud. Nah, saudara-saudara, ketika Maria sebut dengan seseorang yaitu Abraham, perjanjiannya itu apa? Yang pertama yaitu perjanjian bahwa dia akan memperoleh tanah perjanjian itu. Yang kedua, dia akan mendapatkan keturunan yang besar. Yang ketiga yaitu dia keturunannya itu pun juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa hubungannya perjanjian Abraham itu dengan kita? Kita kalau melihat di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Saudara-saudara, di sini dikatakan, yaitu bahwa ketika Abraham itu dibenarkan, padahal dia hanya percaya saja, dia beriman kepada Tuhan, maka dia dibenarkan, itu merupakan kasih karunia. Dan bahkan dikatakan, yaitu orang yang hidup dari iman Abraham itu, dia juga akan diselamatkan. Siapakah orang-orang yang hidup dari iman Abraham? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bahwa ketika dia percaya, dia dibenarkan seperti iman daripada Abraham itu sendiri. Jadi saudara-saudara, pujian ini saya ulang sebentar. Yang pertama yaitu dia memuliakan Tuhan. Karena dia tahu yaitu bagaimana Tuhan sudah bernubuat kedatangan Mesias yang nantinya akan menyelamatkan umat manusia. Hal yang kedua, Maria memfokuskan pada karakter Tuhan, yaitu tentang kuasanya, kekudusannya, dan penuh rahmat-Nya. Dan yang ketiga, yaitu bahwa Allah dapat mengubah dunia. Dan yang keempat, Allah mengingat akan perjanjiannya kepada umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu sudah datang. Dia membebaskan, yaitu Yesus Kristus membebaskan dosa umat manusia. Supaya kita boleh menerimanya. Saudara-saudara, mungkin kita rajin pergi ke gereja. Mungkin kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya hari ini mau bertanya secara pribadi, secara khusus. Kalau saudara-saudara mengikuti kegiatan daripada gereja ini, khususnya kaum ibu, namun belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus.
Hari ini saya undang, terimalah Tuhan Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan diri Anda dan saya. Bukakanlah hati, khususnya menjelang Natal ini, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini membuat kita kembali lagi akan kasih Allah yang begitu besar. Hal yang kedua, saudara-saudara, ketika Maria menerima tanggung jawab yang besar dari Tuhan, dia hidup dekat dengan Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Di sana dikatakan oleh Elizabeth, dia percaya, dia taat. Lalu Tuhan melakukan, bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam diri kita saat ini, apapun juga yang kita lakukan, hal yang kecil, jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak selanjutnya bagi kemuliaan Tuhan. Maukah kita sungguh-sungguh percaya dan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, supaya kita boleh kembali lagi mengingat kasih Tuhan yang besar kepada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia sudah dikenapi. Sangat bersyukur ya Tuhan kami ini, karena kami saat ini sudah melihat karya keselamatan Tuhan Yesus, di mana Engkau datang ke dunia dan mati di kayu salib, dan darahnya yang kudus itu boleh mengampuni dosa-dosa orang yang percaya. Itu sebabnya ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, berikanlah hati kami sukacita dan kebahagiaan karena Engkau sungguh-sungguh sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah ya hati kami senantiasa dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami untuk memuliakan Tuhan, seperti Maria telah melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Margaret yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong untuk kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saya membacakan pengumuman yang pertama, untuk tanggal 4 Desember kita bertemu kembali pada hari Jumat untuk ibadah online Komisi Wanita dengan tema Kasih Sejati yang disampaikan oleh Pendeta Ingce dan MC Ibu Christine. Dan pada hari Minggunya, minggu pertama seperti biasa kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, dan kita melalui perjamuan kudus memberikan kekuatan buat kita, iman kita semakin diteguhkan di dalam menghadapi hidup ini. Selanjutnya, minggu ini ibu-ibu tanggal 22 November gereja kita merayakan Thanksgiving Day, hari mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa mengikuti secara online yang firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Budi dari Saat. Namun bagi teman-teman atau ibu-ibu yang mau hadir secara onsite tatap muka, bisa hadir pada hari Minggu jam 7 dan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Ince. Selanjutnya, doakan untuk pengurus dan pembina Komisi Wanita sedang membuat program untuk tahun depan. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan memberkati Komisi Wanita sehingga semakin memuliakan Tuhan, dan juga Tuhan menambahkan kualitas dan kuantitas bagi Komisi Wanita. Demikian warta Komisi Wanita pada sore hari ini. Kita akhiri firman Tuhan dan ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
Tuhan memberkati, ibadah kita selesai.